98,11 Sonora FM News Traffic and Music. Selamat siang sahabat Sonora. Dan siang hari ini saya bakal ngobrol-ngobrol sama band dari Bandung yang baru aja merilis single di 16 Juni 2023 yang lalu berjudul Hasratku Saja. So please welcome to the show. Kita punya Hara di sini. Hai. Oke, kita kenalan dulu nih, ada siapa aja? Edmond, Ada gue, Mondi di vokal, ada Yes. gua Asil vokal juga. ada Reynard di gitar, Mhm. ada Tejo di gitar, Salah lagi. ada juga Viko di keyboard. Oke, first thing first, mau ngucapin selamat dulu untuk teman-teman Hara. Thank you, terima kasih. Dan gimana perasaannya sekarang? Masih deg-degan kah? Masih nervous? Atau justru malah lebih energetik? Atau gimana? Kita tiap kali rilis lagu tuh nggak pernah nervous sih, selalu excited. Excited ya? Kayak kita tuh looking forward banget sama pendengar tuh reaksinya gimana ya sama lagu kita yang baru gitu. Mhm. Gimana apa pendengar tuh bisa relate sama lagu kita tuh seperti apa sih? Karena kan pasti orang beda-beda kan interpretasinya. Mhm. Gitu. Oke, setiap kali interview sama musisi ataupun band, saya selalu datang dengan sebuah testimoni. Dan saya udah dengerin single beberapa kali, 3 atau 4 kali mungkin ya. Dan yang saya dapat dari lagu ini ya, kalau dari segi storyline sih kayak serasa kayak ada temen deket lama sahabatan gitu. Terus tiba-tiba ngerasa nyaman, terus ada di fase dilema sebenarnya mau ngomong gak ya, ngomong gak ya, ngomong gak ya gitu. Terus nggak sengaja malah justru kelepasan ngomong, terus malah justru pertemanannya jadi awkward gitu kan. Awkward, jadi gak enak dan segala macam gitu kan, terus kayak berusaha untuk memperbaiki tapi kayak jadinya ya awkward itu tadi. Itu memang emosi yang pengen disampaikan dari lagu ini atau gimana tuh? Ya, Mungkin gitu. bisa jadi ya, mungkin bisa jadi ya. Memang ada sebuah pertemanan di antara dua insan, lah dua insan. Ya dua Ya, biasa insan. teman kantor atau teman Iya. kerja, teman kampus atau apa gitu kan. Kita kan pasti punya temen yang emang bareng terus nih intinya kayak perokok sama amplop biasanya gitu. Tapi ya emang temenan aja sebenarnya. Tapi mungkin salah satu pihak akhirnya salah nangkep dan semacamnya. Akhirnya kayak, sorry nih. Sorry nih. Kan gue curhat doang ya, kan gue curhat doang. Kita makan bareng kan emang jadi kebiasaan aja nggak sih? Nggak lebih nih gitu. Tapi ini menariknya adalah biasanya kalau tipikal-tipikal storyline kayak gini larinya tuh ya biasanya ke arah yang lebih ke kayak cinta bertepuk sebelah tangan, terus jadi lebih ke ya intinya ke hubungannya lah. Kalau ini tuh lebih ke angle yang jadi awkwardnya itu loh yang diangkat gitu. Itu gimana ceritanya untuk sampai akhirnya nemuin angle itu gitu? Ketemunya tuh sebenarnya awalnya dari kita curhat-curhat sih. Oke. Kita berlima tuh kadang pas lagi ngumpul, kalau misalnya udah selesai ngurusin project atau apa, kadang suka cerita-cerita gimana gitu kan. Oke. Dan ini bisa jadi lagu ini tuh apa ya, hasil dari curhatan kita berlima jadinya lagu ini. Oh, Karena memang sebenarnya ini hal yang dekat juga dengan kita berlima pun gitu dan mungkin orang-orang juga di luar sana gitu bahwa sebenarnya intinya adalah kita ingin menggambarkan aja bahwa ternyata tuh situasi ini tuh ada loh. Cuman mungkin ada orang yang memilih untuk menyampaikannya atau mungkin ya dia pendem aja gitu. So lahirlah Hasratku Saja. Oke, saya mau ngomongin band ya, karena saya merasa bahwa Hara ini band yang punya karakter ya. Dari Amin, 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 dari amin. single-single yang udah dirilis gitu, walaupun kayak misalnya di Hasratku Saja dan juga Jelajahi Rasa itu punya same energy gitu kan, tapi di yang lain kayak di Fantasi ya Suasapa itu kan lebih agak-agak apa ya bold gitu secara aransemen gitu kan, tapi punya sebuah karakter yang ada benang merahnya gitu. Itu ketemu sendiri atau sebenarnya didesain dari awal sih dari Hara sendiri? Seiring berjalannya waktu. Iya, sering berjalannya waktu sih. Karena kan kita pasti kayak dengar referensi tuh makin banyak, Betul. makin banyak gitu. Bener-bener. Makin develop terus gitu si ininya gitu. Jadinya kayak kita sih kayak natural aja sih kayaknya. Kalau misalnya bikin aransemen atau apa kayak, aduh kayaknya enak gini deh, enaknya gini deh, enaknya Jadi gini memang gitu. tidak direncanakan ya sebenarnya sering berjalannya waktu mungkin benangnya jadi terbentuk sendiri gitu. Harapannya sih begitu ya. Oke. Tapi anyway sebagai band itu punya jadwal khusus nggak sih setiap 1 minggu harus nongkrong, jamming segala macam atau nongkrong-nongkrong aja gitu? Ada nggak? Ada, kita biasanya Selasa Kamis.
Selasa Kamis. Oh, 2 kali. Itu Iya, jadwal 2 kali. nongkrong aja atau memang kayak yaudah jamming-jamming aja sekali aja nemu lagu gitu. Apapun sih sebenarnya kayak Selasa Kamis tuh bisa kita lagi ngurusin project atau bahkan lagi nggak ada project apa-apa nongkrong aja yuk gitu. Pokoknya keep ini aja terus bareng terus. Nah kalau misalnya kita ngumpul kan jadi kayak ada aja kayak kepikir apa gitu jadinya kan kayak oh ya kita lucu ya kayak kita bikin ini gitu. Oke, berawal dari curhatan teman-teman gitu kan dalam satu band yang dari project terus diobrolin terus tiba-tiba jadi hasratku saja. Itu proses awalnya gimana tuh? Untuk penulisan lirik sampai nemu aransemen dan segala macam. Biasanya dimulainya tuh biasanya ya. Enggak kan hasratku ditanyanya. Oh, oke, yang hasratku. Hasratku tuh sebenarnya lagunya tuh ditulis di awal banget Hara Jadi terbentuk. ya ini sebenarnya fun fact-nya adalah ini adalah lagu pertama sebenarnya yang kita buat waktu Hara terbentuk. Cuman ternyata bukan single pertama yang kita rilis itu Oke. sih. Jadi udah terbentuk pada saat itu Hasratku Saja ini ya belum ada judul Hasratku Saja bahkan ya dulu. Belum ini judulnya akhirnya seiring berjalannya waktu ketika kita lagi mau rilis apa ya? Kita lihat bang-bang lagunya kayaknya yang ini deh. Bahkan kita tuh lupa punya lagu ini. Iya, kalau nggak dicek kita lupa ya. Kita buka folder nih isinya ini kayak draft-draft lagu lah. Betul. Ih lucu ya ini kayaknya dirilis. Setuju nggak? Setuju. Oke. Kerjain gitu. Oke, berarti 2019 dibikinnya ini lagu. 2019 Iya, awal. 2019 awal. 2019 awal terus kesimpan di banking terus lama nggak di cari-cari segala macam tiba-tiba pengen rilis lagu terus dicari berarti diproduksi ulang semuanya. Diproduksi ulang. Diproduksi ulang. Bisa dibilang ditulis ulang lagi Iya, sebenarnya. sebenarnya ada beberapa part yang memang kalau dari draft itu ada yang dirubah gitu, secara liriknya, notasi lagunya pun, aransemennya keseluruhan lah gitu. Jadi memang disesuaikan dengan cerita yang hasil curhat-curhatan itu tadi. Gitu. Bedanya seberapa signifikan? Apakah beda banget atau sebenarnya secara nuansa sama cuman ditambah-tambahin aja? Kalau moodnya tuh udah mirip sih sebenarnya. Kalau moodnya mirip, cuman mungkin kalau signifikannya lebih ke maknanya aja kali ya, lebih ke pesan dari si liriknya karena memang ada lumayan cukup banyak nggak sih dibilangnya berarti ya cukup banyak lirik yang akhirnya dimodifikasi yang disesuaikan tadi jadi mungkin kalau bicara signifikan lebih ke pesan lagunya aja sih gitu. Oke, saya mau balik ke karakter tadi karena ini cukup tergambar dari nama Hara sendiri harmoni dan suara ya kalau nggak salah ya Betul. atau harapan dan gelora. Bisa tadi. Jadi, tapi saya pengen spesifik ngomongin soal harmoni dan suara karena itu tergambar sekali dengan karya-karya yang dihasilkan sama teman-teman Hara gitu. Tapi gimana ya caranya? Maksudnya pertanyaannya adalah apakah itu memang di apa ya? Memang di konsep ada 2 vokalis di situ dan kuat sekali dengan aransemennya atau gimana sih waktu di awal-awal waktu itu nemuin ini? Lebih ke sebenarnya cerita lucunya adalah awal terbentuk itu dari gua sama Tejo dulu. Sebenarnya kita berdua nih gitaris berdua tuh tadinya cuman pengen udah berdua aja lah kita pengen bikin band berdua. Taunya kita sadar diri bahwa suara kita itu jelek gitu ya. Suara kita ini jelek. Terus jadinya kita ajak siapa yuk kita bikin band gitu. Akhirnya kita bertemu lah gitu dengan ini gitu. Dan apa namanya 2 vokalis ini emang kayak lebih berwarna aja kalau dipikir-pikir gitu kalau ini jadi kayak Pikir-pikir. ya maksudnya secara musikal tuh lebih berwarna lah gitu kayak ini dan maksudnya apa namanya biar nggak monoton kadang-kadang tuh gitu jadi ada warna-warna beda gitu bisa feminim bisa maskulin gitu kan. Karena kalau jadi bisa diperhatiin lagu-lagu kita tuh ada yang condongnya tuh sudut pandang lebih maskulin, ada yang lebih feminin gitu-gitu. Dengan 2 vokalis kita bisa menyampaikan pesannya jadi lebih luas kan, gitu. Tapi rasanya kalau di Hasratku Saja ini ada di tengah-tengah nih. Iya sih ya bisa dibilang gitu sih. Gitu ya. Karena rasakannya sama 2
pihak. Iya. Tidak mau menyudutkan satu pihak ya. Ya, Karena ini kalau dari ceritanya bisa terjadi di dua belah pihak. Iya. Karena mau nyudutin salah satu pihak pun dua-duanya ngerasain kan, jadi iya benar. lebih ya, di tengah. Bener, soalnya yang ke-capture adalah biasanya kan ada band yang kuat sekali dengan musiknya, tapi vokalisnya kayak apa ya, bukan ya mengimplement apa kayak jadi satu gitu, ngeblend in, cuman lebih kuat di musiknya. Tapi kalau hari ini saya ngerasain dua-duanya nih, antara vokal, lirik dan juga musiknya tuh bener-bener bisa dibikin dan punya Amin. karakter masing-masing yang nggak tabrakan, justru malah saling ngisi satu sama lain. Itu yang saya rasain. Oke, kita ngomongin soal Hasratku Saja. Apakah lagu ini sudah pernah dibawakan secara live? Sudah. Alhamdulillah sudah. Pertanyaan saya adalah, sudah nyamankah membawakan lagu ini? Itu pertanyaan menarik. Salah-salah ya, masih salah-salah ya. Masih salah-salah. Ya pasti bakal ada lah ya gejolak-gejolak kayak cobaan-cobaan kalau live. Kalau dibilang nyaman, Belum 100% nyaman lah. Tapi karena emang kita suka lagunya ya kita bawainnya nyaman. betul. Tapi masih mikir aja soalnya baru. Soalnya kan kalau misal mau recording, itu proses penyamanannya beda. Dibawa ke stage juga beda kan proses Benar, nyaman. benar, itu benar. Itu gimana teman-teman untuk deal dengan itu gitu? Maksudnya ketika membawakan lagu ini bisa lebih nyaman lagi, improve lagi, banyak-banyak latihan atau ngulik satu sama lain atau gimana tuh prosesnya? Banyak-banyak latihan, banyak-banyak manggung bawain lagu itu karena kan semakin sering bawain lagu itu kita kasarnya semakin kenal sama lagu itu Ya. dan rekaman sama manggung kan nggak harus sama tuh. Ya. Jadi pas di manggungnya itu kita bisa interpretasinya lebih gimana kayak gitu. Jadi lebih kenal sama lagu. Oke, karena sudah merasakan dua-duanya yang di live dan juga pada saat recording gitu kan, lebih susah yang mana pada saat proses recording atau menyamankan di proses ini pas buat manggung, di bawah manggung? Recording sih. Karena kan kalau recording tuh lebih ke develop idenya tuh, susah tuh sebenarnya kayak ini gimana ya, kayak misalnya kayak gue isian gitarnya gimana ya, misalnya ininya gimana gitu, feel-nya gimana gitu. Ya, mungkin itu sih. Kita juga sebagai nyanyi pasti jadi lebih mikir gimana ya cara nyampeinnya supaya apa yang pengen kita sampaikan tuh benar-benar tersampaikan dengan mungkin cara kita bernyanyi atau ngakalin secara kebutuhan recordingnya gimana gitu. Jadi mungkin sejauh ini masih recording kali ya. Lebih susah mana? Ini kita ngomongin recording ya, pada saat recording gitu. Lebih susah untuk numbuhin feel di lagu ini atau lebih develop idenya? Sebenarnya kalau feel tuh lebih susah sih biasanya. Lebih susah karena misalnya kalau idenya udah ada, feel-nya nggak dapet tuh Betul. nggak nyambung gitu. Biasanya tuh kayak gitu. Jadi kayak sesimpel mungkin kayak ya take piano atau take gitar pun harus kayak ini touch-nya juga harus kayak bener nih gitu dengan lagu ini, nggak bisa gimana gitu. Kayaknya ya ada sulitnya masing-masing lah ya. Tapi biasanya kalau ini lebih susah feel daripada develop idea tuh biasanya. Delivernya gitu, idenya di delivernya lebih susah gitu. Oke, saya mau ngomongin soal official lyric video yang sudah keluar juga gitu di YouTube gitu. Itu konsep dan juga idenya gimana tuh? Pertemanan di balkon, pakai mobil, foto-foto segala macam. Ya gitu aja. Jadi ide awalnya tuh gara-gara kita kalau ke tempat karaoke, itu kan kita nyanyi nih lagu apa. Tapi videonya tuh pasti gak nyambung sama lagunya. Iya lagi. Ya nyanyinya lagu galau sedih apa, tapi videonya ada mbak-mbak di pantai, naik kuda, rambutnya terbang-terbang gitu kan. Kok nyambung banget nih gitu kan. Jadi akhirnya kita ambil konsep itu diterapin ke video dari kita gitu. Jadi Lucu-lucuan aja. lucu-lucuan aja. Gitu. Tapi secara tidak langsung juga ngenalin, oh ini tuh lagunya yang nyanyi tuh kita gitu sebenarnya Dan itu. secara nggak langsung juga kalau misalkan ada yang sudah nonton kan itu emang ngobrol doang. Ya kan emang ngobrol doang, nggak ada apa-apa. Oh gitu. Nggak ada apa-apa. Tapi yang ke-capture akhirnya adalah liriknya. Kayak itu kan liriknya sama di tempat karaoke biasanya. Ya sama kan serupa gitu. Iya benar-benar strukturnya. Oke, next move ya. Ini teman-teman dari Hara bakal bikin apa lagi? Apakah merilis single ataukah masih fokus sama Hasratku Saja atau nanti ada EP dan segala macam?
sebenarnya sudah terpikir akan rilis lagi sebenarnya. Cuman Namun nggak tahu kapan aja waktunya, momentumnya sih sebenarnya. kita masih menikmati dengan karya kita ini ya, Masih hasratku ini. saja ini. Jadi kayak masih pengen promo, masih pengen mengenalkan lebih luas lagi hasratku saja ini gitu. Kalau sekarang tuh kalau tahap mau rilis tuh lagi buka-buka bank lagu lagi sekarang tuh lagi tahap itu. Lagi tahap. Mengingat-mengingat. Oke, berarti sebenarnya untuk bikin lagu yang belum tentu diproduksi ya, kayak dimasukin ke banking, itu banyak banget berarti. Banyak banget. Banyak banget dari kita nongkrong-nongkrong terus kayak, nggak ada ini anaknya, oke udah di record aja. Versi aja, ref aja, tapi udah itu dicatat di bank kayak gitu. Oke, itu berarti kayak voice note gitu aja atau bener-bener kayak ya direct baper gitu? Yang voice ada di record, diputar demonya gitu, ada. Cuman kayak gitu karena apa ya, tiap kali ngumpul tuh kadang-kadang jadi memang belum tentu kita keluarin. Kalau ide ya udah kita tampung aja dulu gitu. Jadi apapun yang keluar kita rekam aja dulu. Iya, rekam aja Takutnya lupa kan pasti. Bener. Oke deh, kalau gitu boleh describe untuk 3 kata aja yang menggambarkan hasratku, atau satu-satu deh dari personil tentang hasratku saja yang menggambarkan gitu, 1 kata masing-masing. Jadi satu-satu kita 1 kata nih, atau 1 orang 3 kata? 1 orang 1 kata aja. Ray. Apa ya, gue aduh, lu dulu dah. Satu saja ya. Berarti kalau dari gue, sorry, maaf. Kalau gue egois. Ya sorry deh. Sorry. Gue ekspresi lebih kayak gitu. Oke, boleh. Biko. Ekspresi ya. Ya udah. Ya udah, oke. Pasrah ya. Kalau gua mungkin jujur. Jujur. Oke, kalau gitu buat teman-teman yang mau dengerin lagunya Hara yang Hasratku Saja ini sekarang udah available di mana aja? Udah bisa didengar di platform favorit kalian dimanapun, bisa Spotify, YouTube, iTunes, whatever. Tapi yang paling penting di request di Sonora Semarang 98,9 FM. Thank you banget, dan saya berharap semoga obrolan ini sebelum pernah dibahas sama media-media lain ya, angle-nya ya. Banyak pertanyaan lo yang bagus. Oke deh, kalau gitu Sobat Sonora, saya langsung mainkan dan mulai hari ini untuk Hara Hasratku Saja sudah bisa di request di Sonora FM Semarang, jadi request banyak-banyaknya. Enjoy. Thank you. Thank you. Thank you. Sampai ketemu. Siap, ditunggu main-main ke Semarang, saudara-saudara. Ya. Oke, sign out ya.